Ya, ini kita sedang bersama Mas Dimas. Halo Mas Dimas, selamat sore. Halo, selamat sore. Ini bersama Mas siapa ini ya kalau ini? Mas Galang. Oh, Mas Galang. Galang nggak ada rambunya kan? Nggak ada. Nggak ada rambunya soalnya anarki nanti. Galang rambu anarki. Oke, ini kemarin kita udah sering ketemu di Stadion Sultan Agung ini sama Mas Dimas. Dan kebetulan beliau ini juga gimana Mas? Sebutannya apa? Pawang apa? Bukan pawang. Bukan pawang bisa ya? aja lah. Oh ya. Sering ikut rescue gitu loh. Oke. Hobi juga ya, tapi bukan damkar ya? Bukan. bukan damkar. Bukan 24 damkar. jam untuk rescue. Oke. Perpularan. Nanti kontaknya boleh saya share di deskripsi. Boleh. Oke, jadi biar teman-teman kalau misalkan Ya. pengen tanya-tanya atau mungkin pengen cari ular, waduh, Wah, atau nggak minta apa-apa. tolong untuk rescue Ya. bisa. Bisa 24 jam. Wilayah Jogja, Bantul. Bantul. Oke. Kalau nggak salah nanti mau rescue juga ya? Nanti rescue ular kobra, Om. King Cobra atau Ya, Cobra biasa? masuk rumah katanya. Waduh, daerah Sleman. ngeri sekali. Kalau boleh tahu Mas, yang dipegang itu ular apa? Reticulatus, Mas. Yang Albino. Yang albino. Kalau Ya. yang satunya? Yang satunya sama, cuman masuknya tiger ini, Mas. Oh, tiger. Retic tiger, silangan, Tiger. hasil silangan. Berapa cc kira? Silangan. Oh, betul tiger sing utuh sing tiger sing kaya. Beda. 1000 kekuatan kucing gitu. Tapi kadang-kadang soalnya kenapa masuk ke horor mania karena kadang orang itu masih salah kaprah sama ular. Nah, jadi saya pengen belajar Mas. Kira-kira kalau tips and trick kalau misalkan ada ular masuk rumah itu kalau misalkan orang awam jauh dari damkar atau apa itu gimana? Penanggulangannya Ya, biar tidak kena bit istilahnya. ya atau mungkin harusnya gimana? Yang Ya, langkah-langkah. sedia payung sebelum hujan aja, tabur pakai itu apa? Alah, itu pakai pewangian kayak Pewangian. atau pakai lava itu juga bisa. Belerang Oke. bisa. Kalau tentang mengatasi ular belerang. takut garam itu mitos atau fakta? Mitos itu, Mas. Mitos ya. Ya, nanti buat nyambel nanti malah. Soalnya kan kadang ada itu dulu itu sering nonton orang ngecamp atau apa itu sekelilingnya ditaruh garam. Kasih garam. Lah itu, salah itu. saya nggak tahu itu maunya orang gawe gereh apa saya juga kurang tahu. Buat Terus asinan saya kemudian. tanya, "Loh, kenapa Mas kok dikasih garam?" Pada Katanya dasarnya nggak ada biar yang takut, Mas. biar ular nggak masuk tenda. Saya baru tahu ternyata ular bisa masuk nggak masuk tenda itu karena ada garamnya. Ini garam yang dirukyah atau yang apa? Saya tanya gitu. Kan ada itu yang jual garam-garam gitu. Garam rupiah. Tapi penipuan itu. Nah, terus terus kalau misalkan kita untuk menanggulangi ular masuk rumah itu tadi pewangian aja ya. Belerang aja nggak apa-apa. Belerang? Di tiap Oke. pasar ada tuh, Mas. Oh, ada. Paling berapa? 10.000 lah paling. Itu cara pendaya gunaannya gimana? Taburin aja di depan pintu udah. Insya Allah nggak ada yang masuk. Takut, Mas. Oh. Kalau misalkan kita punya kucing itu sebenarnya itu nggak berpengaruh Bisa nggak? buat Mas, buat jaga rumah juga bisa. Menghalau mau masuk kan dihalau nanti terus dia takut keluar. Kalau enggak yang istilahnya yang gede ya masuk paling dihalau kucing nanti terus kabur. Oke. Ada berapa spesies? Berapa jenis nih kalau di rumah ini? Di sini cuma ada 2 jenis, Mas, reticulatus sama kobra. Waduh, ada kobra? Ada. Waduh. Kok berani ya? Pernah digigit? Udah pernah, Mas. Sampai enggak itu alhamdulillah masih dikasih nyawa loh. Tapi digigit ular apa, Mas? Kobra. Kobra? Di tangan, kaki ini ya gini, Mas. Oh, Cuman yo ada bekasnya? ada bekas nih. Ini king cobra dulu, Mas. Bentar, lihat ya. Tuh, kayak gitu, Mas. Taring. Waduh. Terus yang di sini juga nih udah pada hilang kelotnya. Terus gimana itu kok bisa selamat itu gimana caranya itu? Wallahu a'lam. Konon katanya kan kalau misalkan bisa king cobra itu kan sangat-sangat berbahaya dan anti bisanya itu belum bisa Belum untuk ada. belum ada lah di Indonesia ini. Yang ada itu mungkin kalau ular katanya itu kayak kobra, Kobra terus Jawa. apa itu? Welang, Welang. terus satunya gibuk ya kalau nggak salah ya. Gibuk Gibuk udah masih ada ya? Udah ada ya. udah ada. Nah, kalau king cobra terus gimana itu? King cobra itu paling imobilisasi dulu Nah, itu. istilahnya. Kalau misalkan tiba-tiba nih, ya amit-amit ya, misalkan ini asisten saya ini kepatok ular yang berbisa, viper misalkan,
Itu kira-kira penanggulangannya gimana supaya mobilitasi aja, jangan kebanyakan gerak yang kegigit, bagian yang kegigit. misalkan yang kegigit bagian tangan. Nah, itu terus kita gimana cara mengatasinya? Pertolongan Mobilitasi pertama. aja, nggak usah banyak gerak dan jangan panik. Kalau deket, istilahnya deket apa kayak puskesmas, langsung aja ke puskesmas. Mas. Setiap puskesmas pasti ada. Bisa nantilah, insya Allah. Kalau enggak, istilahnya enggak parah, belum masuk semua. Itu biasanya kalau setelah kegigit itu apa namanya? Dampaknya itu terasa itu berapa lama setelah gigitan? Tergantung ularnya juga, Mas. Kalau Tergantung ular. kobra itu ya kan takaran bisa kan berbeda-beda toh, ular beda ular lah istilahnya, beda takaran. Itu kalau paling parah yo 15 menit udah reaksi. Reaksi pertama biasanya apa? Dampaknya apa panas dingin atau pusing, apa? Oh, mual, pusing. paling banyak mualnya itu, Mas. Mual kayak istilahnya kayak orang kena itu loh. Tipes apa-apa itu. Nek dulu jenengan gimana rasanya? Jadi cuman kayak gitu, Mas. Pusing, Waduh, mual. Lihat istilahnya lihat luar rumah itu udah orange semua. Waduh. Cuman alhamdulillah masih dikasih nyawa tuh. Enggak, bahasanya tadi loh. Cuma gitu. Kecokot tuh kobra loh. Cuma gitu loh. Aduh. Kok enggak habis pikir, Bang. Loh, berarti penanggulangannya imobilisasi tadi itu ya. Habis Jangan itu panik lah, jelas. Nanti langsung ke dokter atau ke klinik terdekat. ini saya juga mau tanya, mitos atau fakta kalau kegigit ular terus bekas gigitannya disedot kayak di film-film, itu betul atau salah? Salah itu, Mas. Salah. Nanti bisa-bisa Oke. yang nyedot malah yang mate. Soalnya kan ketelan kan, ya, racun belum- itu pembusukan. Nanti belum bisa. lagi kalau apa namanya bibir toksin. pecah-pecah, sariawan, Itu gusi berdarah itu mungkin bisa ini ya, malah terinfeksi ya karena ada luka di situ kan. meninggoy nanti, Mas. Pindah alam nanti kalau di itu. Berarti Mitos itu mitos ya, Mitos. cara yang salah ya. Cara yang salah. Karena kan ya mohon maaf kadang-kadang itu di film-film kan wah kegigit ular terus Iya. disedot, dikeluarkan sendiri itu salah ya berarti ya. Salah, Mas. Oke, berarti kita juga belajar ini mitos-mitos yang benar, mitos-mitos yang salah itu harus kita singkirkan dulu, mana yang fakta, mana yang mitos. Takutnya nanti ya amit-amit ya kalau teman-teman yang nonton tiba-tiba ketemu ular lah atau apa terus digigit, wah terus disedot sendiri, wah. Pindah alam nanti. Pindah temennya. alam ya jadinya ya. Nggak sembuh tapi malah nambah parah kan. Sebenarnya ular itu boleh dipelihara nggak, Mas? Boleh, tapi Boleh. yang tertentu, Mas, kayak ular piton. Kalau Kalau ular piton kan nggak berbisa tuh. Iya. Jenis ular-ular lokal yang nggak berbisa, non venom lah. Kalau venom tidak dianjurkan untuk dipelihara. misalkan nih contoh kayak ini saya pemula itu misalkan pengen piara ular, Ya, paling rekomendasinya apa? python aja, Python, keluarga python aja, kayak reticulatus, sancanan lah, kayak BP gitu ya. BP gitu. Keluarga piton aja kalau ibaratnya mau piara, dan sama wadah harus diperhatikan juga, Mas. Soalnya kan takutnya nanti belum bisa miara, wadahnya ngawur, ntar ular stres nggak mau makan, bisa-bisa jadi mati kan, Mas. Oh iya, kasihan juga ya karena kita malah Jadi harus belajar dulu kalau mau piara, jangan asal beli lah istilahnya. kalau Mas Galang udah lama piara ular? Ya sempat dulu pelihara 3 tahun terus vakum. Sekarang semenjak kenal Mas Dimas lagi jadi pelihara lagi. Wah, ada racunnya ternyata Mas Dimas itu ya. Kontaminasi. Terkontaminasi. Saya juga kena racun itu waktu ke SSI itu. Jadi dulu itu saya udah pernah piara tapi karena mati, terus vakum juga. Terus tiba-tiba pengen lagi lah ini terus makanya saya minta wejangan dan minta ilmu yang lainnya tentang perularan. Praktek ini langsung. Langsung praktek ini, langsung KKN di Desa Penari. Kalau keunggulan piara ular itu apa, Mas? Nggak ribet atau mungkin makannya Enggak, Mas. gimana itu? Kan enak, ular kan makan 2 minggu sekali tuh, Mas. 2 minggu sekali ya? 2 minggu sekali, jadi kan mau ditinggal kerja atau gimana, pupnya juga kan enggak tiap hari kan.
sama kucing enak mana mas pupnya? Ya kalau sama kucing Mending mana itu? ya bukannya nggak suka sama kucing, suka sih, Iya. cuman kan baunya lebih ke kucing ke Dan- hidung kayak menggitik-gitik mas. Dan nggak perlu pakai pasir, beli pasir gitu ya Kalau maksudnya. kayak gini nggak usah pakai Usah ya? pasir, Oh. mau keluar tinggal ditatur aja di bawah keran itu nanti pup atau bab di situ. Kalau Nggak yang bersih. segini itu makannya apa mas? Yang Ini kepala ayam, kepala ayam sekali porsi berapa? Satu porsi berapa? satu porsi setengah kilo masuk ini. Waduh. Segini gedenya, kalau kepala semua loh mas. Ah, Minggu sekali makannya. 2 minggu sekali ya. Kalau yang ini, yang gede, Gede paling- bukan mas galangnya ya, yang ularnya. toh. Kalau mas galangnya 3 kali sehari lah. Ini 6 kilo aja masuk kalau cuma kepala. Biasanya apa? Biasanya apa ini? Ayam, Mas. tiren. Ayam utuh paling enggak 4 masuk, Waduh, 4 ekor 4 masuk. langsung. Bobot 2 kilo setengahan. Waduh. Tapi untungnya kalau tiren itu kita minta ke peternak itu bisa ya. Alhamdulillah udah ada Ada kenal, apalagi nih misalkan ada kenalan ya. Mas ono pitik mati ram. Kadang dipanggil juga tuh. Hmm. Masnya ada pakan, kadang sok diantar nyampe rumah. Jadi enak mas. Selain irit, yang jelas ular itu enak, sesibuk apapun yang punya tetap hidup. Kan nggak tiap hari harus istilahnya ngasih makan kan. Ya, terus kalau minumnya gimana mas itu? Minum Cara ya, minumnya itu gimana? Apakah di kandang ditaruh minum atau mungkin gimana? bisa di kandang pakai box juga bisa, atau nanti kalau habis mainan rendam sebentar terus dikandangin juga nggak apa-apa gitu. Itu kalau misalkan Paling tips and trick kalau misalkan kita punya ular dan dev kandang, itu gimana cara untuk menanggulanginya? Dev kandang itu kembali ke karakter baby mas, biasanya kalau dev itu. Jadi dari baby harus kita latih lah, harus dipegang-pegang di dalam kandang biar nggak dev. Sering interaksi lah yang jelas. Nanti lama-lama bisa Lama-lama menyesuaikan ya. hilang devnya, ya menyesuaikan. Biasanya kenapa itu kok ada dev kandang itu? Kan ya ada yang istilahnya devnya lapar, ada yang devnya terasa terancam juga ada tuh. Kembali ke sifat ular juga. Bisa di-spill nggak mas? Apa namanya? Gimana? Kak, koleksinya apa aja? Bisa Monggo, dikasih tahu. bisa. Nah, kita mau lihat. Ini retik-retikan dulu aja yang babian.